sebetulnya kalau yang ku tengok itu udah nggak ada masalah apa-apa kan. Kemarin di acara itu udah cair, udah damai, udah baik-baik. Cuman mungkin Mas Dhani buat video itu untuk niatnya mungkin untuk membela anaknya, membela anak-anak yang kadang-kadang netizen kan gitu, anak-anak yang diserang kan nggak lucu kan, anak-anak kan nggak ngerti apa-apa gitu. Yang disayangkan oleh netizen itu kan awalnya mungkin di pelaminan sudah terlihat akur, di akad dari siraman sampai akad sudah terlihat hangat lah keluarga Ahmad Dhani dan juga Maya. Tapi kenapa di setelah unduh mantu kemarin tiba-tiba terposting video tersebut? Aku nggak tahu tuh apa triggernya yang bikin Mas Dhani buat itu, aku nggak ngerti. Aku sempat nanya sih, telepon kan kaget kan, kenapa bikin tabayun gitu, kenapa bikin begini. Ya kata Mas Dhani ya itu baru yang pertama, ada lagi yang kedua, ternyata ada yang kedua lagi kan. Ada part 3 juga ada gitu, nggak tahu apa. Nah, jadi aku udah berikan masukan, nasihat, pandanganku, dan sempat di private kan, ataupun ternyata diupload ulang. Jadi ya tentu Mas Dhani lebih paham. Bagusnya tanyalah Mas Dhani maksudnya apa. Kalau aku lihat video itu mesti nggak perlu diupload, nggak mesti ya kan. Itu kan video-video lama semua kan. Ketika tadi kan Ustadz ngomong nelpon Mas Dhani ya, ketika ditelepon mungkin Ustadz ngasih masukan, respon Mas Dhani sendiri seperti apa? Ketawa aja Mas Dhani itu nggak terkesan dengan bulian netizen. Beliau itu udah kebal lah gitu, maksudnya udah bagi dia sanjung puji caci maki sama aja kayaknya. Santai. Orang-orang yang bully aku katanya orang-orang yang nggak ngerti ya, nggak paham. Gitu. Jadi oke lah. Tapi di balik kamera ketika rangkaian acara Al-Ghazali kemarin memang terlihat kurang baik atau baik aja, akur baik. Kan Mas Dhani juga puji-puji Bang Irwan kan. Lebih baik dari dia kan, itu luar biasa loh. Ahmad Dhani loh mau merendahkan. Apa itu imbas dari Maya yang tidak datang ke unduh mantu? Mungkin juga. Aku berkepikiran mungkin juga gara-gara itu. Tapi Mas Dhani sempat bertanya sesuatu nggak, mungkin apa saya salah atau mungkin gimana ke Ustadz Dewi? Nggak ada. Aku masukin ada masukan dari Ustadz Abdullah Hadrami itu dari Malang. Aku forward pesan-pesan itu sebetulnya. Itu tentang sikap apa yang harus dibuat. Dan ya. Tapi ada menduga juga kalau ini adalah bentuk sakit hatinya Mas Dhani karena anak-anaknya Safia dan juga Ali jadi sasaran netizen. Ya itu. Mesti kan nggak usah direspon mesti gitu. Kenapa apa tuh jadi dibicarakan, jadi besar, jadi masalah kan. Nah, cuma Mas Dhani kan memang legend kan, superstar kan, punya pola pikir sendiri, cara berpikir sendiri. Nah, aku sebagai teman yang kasih masukan aja, masukanku ya gitu. Ya, tapi di satu sisi ini semua udah terjadi, Ustaz. Ya udah terjadi. Sudah dilihat oleh banyak masyarakat. Mungkin dari Ustaz sendiri apa yang mungkin bisa dilakukan? Ya duduk bersama, saling memaafkan dari hati ke hati yang tulus. Sebetulnya kalau kita dibully orang ataupun difitnah orang, digibah orang tuh mestinya nggak usah marah kan ada transferan pahala besar untuk kita kan. Jadi ya mesti nggak usah direspon. Tapi Mas Dhani mungkin ada pertimbangan lain yang kita nggak ngerti ya. Tapi dari sisi Ustaz sendiri mungkin sosoknya Mas Dhani secara pribadi. Dia orang yang hebat. Kita kan bisa mengenali orang itu dari karya-karyanya. Saya rasa nggak ada orang yang bisa bikin lirik indah, rapi, dalam seperti Mas Dhani kan. Dia orang rajin membaca. Mas Dhani itu knowledge-nya tinggi. Sallallahu alaihi Nabi. Tapi ini Ustaz, mungkin apa sih hal yang
sangat mudah memicu. King, aku Sangat dapat mudah memicu. aku dapat paus lagi live nih. Aku lagi diwawancara nih King sallallahu alaihi Nabi. Ah, Hal apa yang mungkin mudah memicu Mas Dani untuk amarah? Apakah soal anak-anaknya, apakah soal istrinya? Gampang banget tersulut emosi. anak Mas Dani itu orang yang paling nggak bisa kalau urusan anaknya. Dia siap mati untuk anaknya. Dia siap apa saja dia korbankan apapun untuk anaknya. Dia itu seperti memuja anaknya kalau kulihat nih. Luar biasa itu kalau sama anak cintanya. Dan kita lihat kan bagaimana hasil didikannya Mas Dani kepada anak-anaknya. Al Eldul tuh adabnya luar biasa. Aku kalau datang ke rumah Mas Dani ketemu Al Eldul tuh cium tangan semua, diajarin sama Mas Dani. Sopan-sopan. Berarti Mas Dani, Bunda Maya itu adalah orang yang hebat dalam mendidik anaknya. Gitu. Terima kasih Ustaz. Sallallahu alaihi Nabi.